Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winarti SPD, Kepala SMP Negeri 1 Borobudur, Kabupaten Magelang. Pada tahun 2018, sekolah kami ini mendapat penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten Magelang. Dan pada tahun 2021 ini, kami diminta mewakili Kabupaten Magelang untuk maju dalam kegiatan penilaian adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Tengah. Adiwiyata adalah program dari Kementerian Lingkungan Hidup yang ditujukan pada sekolah agar warga sekolah itu memiliki kesadaran untuk bisa mengimplementasikan tentang pelestarian lingkungan hidup di dalam kehidupan di sekolah sehari-hari. Adiwiyata adalah menjadi tanggung jawab sekolah ya, untuk menanamkan karakter tentang pelestarian lingkungan hidup ini pada warga di sekolahnya ya. Dan dari pemerintah untuk sekolah yang sudah mengimplementasikan tentang pelestarian lingkungan hidup mendapatkan penghargaan yang disebut dengan adiwiyata. Sekolah adiwiyata tidak hanya dilihat dari tampilan fisik yang hijau saja, namun adalah sekolah yang memiliki program dan mengimplementasikan dalam pendidikan di dalam kehidupan sehari-harinya. Warga dari sekolah tersebut aktif di dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup ya, yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran bahwa lingkungan yang baik, yang kondusif itu sangat menunjang dalam kegiatan proses pembelajaran. Oleh karena itu, sekolah adiwiyata itu memiliki beberapa ciri yang bisa dilihat. Antara lain, semua warga itu ikut aktif di dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Kemudian adanya pemanfaatan listrik, air, kemudian energi yang lain seperti internet secara efisien di sekolah itu. Kemudian sarana prasarana itu juga mendukung kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan berfungsi dengan baik. Kemudian juga lingkungannya hijau, bersih, indah, rapi ya, dan sampahnya juga terkelola secara bijak, kemudian dimanfaatkan secara benar. Ada yang bisa didaur ulang, kemudian ada yang dibuat kompos dan lain sebagainya. Intinya bahwa sekolah adiwiyata adalah sekolah yang benar-benar memperhatikan tentang pelestarian lingkungan hidupnya.
yang muncul kemudian akibat sampah, ya. Apalagi juga ditambah dengan terjadinya banjir di sana sini karena banyak saluran air yang mampet tidak bisa terlayani karena tersumbat dengan adanya sampah yang dibuang secara sembarangan. Nah, ini perlu menjadi pemikiran kita bersama, karena masalah sampah yang berdampak pada kebersihan ini menjadi sesuatu hal yang menimbulkan masalah serius. Maka budaya bersih ini menjadi sesuatu hal yang mendesak untuk mendapatkan tindak lanjut dari kita bersama. Untuk mengatasi masalah kebersihan ini perlu ada penanaman pendidikan kebersihan ini sejak dini, dimulai dari pendidikan di keluarga, kemudian pendidikan di masyarakat, dan juga bisa dilaksanakan melalui pendidikan formal di sekolah. Jadi di sini sekolah menanamkan masalah perilaku hidup bersih dan sehat kepada anak-anak utamanya dan kepada warga sekolah pada umumnya, sehingga nanti masalah perilaku hidup bersih dan sehat itu akan menjadi sebuah karakter di sekolah, ya, karakter di sekolah, dan akan dilaksanakan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Perilaku hidup bersih dan sehat yang selanjutnya disingkat dengan PHBS adalah perwujudan dari perilaku yang berorientasi pada kegiatan untuk melindungi, memelihara, dan meningkatkan kesehatan dari diri sendiri, baik itu kesehatan fisik, psikis, spiritual, maupun sosial. PHBS di sekolah itu adalah kegiatan mendorong warga sekolah agar tahu, mau, dan mampu untuk menerapkan hidup bersih di lingkungan sekolah itu sendiri. Dan program ini akan bisa berjalan dengan sukses apabila didukung oleh semua warga sekolah. Nah, untuk suksesnya itu, maka PHBS harus dimulai sejak dini, dimulai dari hal yang kecil-kecil, dimulai dari diri sendiri, dan dimulai dari sekarang. Mari kita tanamkan bahwa hidup bersih, hidup sehat.